Menyemarakan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-53 tahun 2024, digelar berbagai kegiatan secara serentak oleh para ASN dan non-ASN di seluruh Indonesia yang puncak HUT Korpri diperingati setiap tahunnya pada 29 November. Pada HUT Korpri ke-53 tahun 2024 mengangkat tema Korpri untuk Indonesia, sehingga ke depannya para anggota Korpri semakin profesional dan diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan nasional, menciptakan kualitas layanan publik menjadi lebih baik, serta memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Untuk memeriahkan Hari Korpri ke-53, pemerintah Kabupaten Karangasem menyelenggarakan senam dan lomba olahraga tradisional antar organisasi perangkat daerah. Ribuan ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem memadati lapangan Taman Budaya Candrabuana, Karangasem. Para ASN dan non-ASN telah berbaris rapi, sembari mendengarkan arahan dari Sekda Karangasem selaku Ketua Korpri Karangasem, I Ketut Sedan Merte, dan didampingi oleh Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karangasem, Iwayan Purno. Dalam arahannya, agar para ASN dan non-ASN senantiasa disiplin dalam ikuti aturan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Karangasem pada khususnya. Sekda Karangasem selaku Ketua Korpri Karangasem, I Ketut Sedan Merte, dan didampingi oleh Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karangasem, Iwayan Purno, bersama dengan ribuan ASN dan non-ASN yang memadati lapangan Taman Budaya Candrabuana mengikuti instruksi dari instruktur senam. Pada senam kali ini, para instruktur senam memberikan materi senam Korpri, dibawakan dengan semangat, diiringi musik yang cukup menghantar. Siapa sangka kreasi dan kreativitas dari gerak senam Korpri ini telah menjadikan Karangasem sebagai juara pertama dalam senam Korpri di tingkat nasional. Prestasi yang sangat membanggakan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang melalui dukungan dan apresiasi dari pemerintah setempat. Pengurus Korpri Karangasem bersama dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah berbaur bersama para ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem. Selain membawakan senam Korpri, juga dilanjutkan dengan senam kebugaran jasmani. Senam kebugaran jasmani merupakan jenis olahraga aerobik dengan rangkaian gerak tertentu dan diiring musik. Melalui senam Korpri maupun senam kebugaran jasmani memiliki beragam manfaat kesehatan, mengurangi tingkat stres dan mengembalikan kebugaran. Sorak-sorai pendukung memberikan semangat kepada para peserta lomba olahraga tradisional antar organisasi perangkat daerah bertempat di lapangan Taman Budaya Candrabuana. Ada berbagai jenis lomba yang digelar mulai dari lomba bakyak terompah panjang dengan satu bakyak terdiri dari 3 orang dalam satu tim. Lomba bakyak terompah ini dikhususkan untuk perempuan antar organisasi perangkat daerah. Diperlukan kerjasama dan kekompakan tim sehingga saat bakyak terompah digunakan untuk berjalan secara cepat, mampu unggul dari peserta lainnya. Gelak tawa antar pendukung memberikan hiburan tersendiri. Ada pula lomba lari kelereng antar organisasi perangkat daerah dengan peserta diikuti oleh laki-laki. Lari kelereng ini, para peserta akan menggigit sendok sebagai tempat kelereng. Kelereng hanya boleh jatuh sebanyak 2 kali, jika lebih akan didiskualifikasi.
sehingga diperlukan fokus dan keseimbangan luar biasa antar peserta untuk menjadi pemenang pada lomba lari kelereng. Sorak-sorai lomba balap karung melibatkan organisasi, perangkat daerah menjadi hiburan tersendiri antar para pendukung. Keseruan lomba balap karung menjadi magnet tersendiri khususnya peserta perempuan karena peserta memiliki kekuatan fisik untuk dapat berlari maupun loncat secara cepat. Bahkan tidak sedikit peserta gagal untuk melaju ke babak berikutnya. Keseruan dari lomba balap karung kian bertambah seiring babak final untuk menjadi yang terbaik. Ini apa tuh namanya? Takutnya kalah sama Pol PP. Ternyata menang. Kenapa takut kalah dengan sebuah PP, Bu? Poster tubuhnya tinggi. Memang sebelumnya sudah pernah, Bu? Udah, kalau di kecamatan udah. Atletis lagi. Juara bertahan. Oh, juara bertahan. Lomba mancing botol juga tidak kalah seru dengan lomba lainnya. Lomba mancing botol antara organisasi perangkat daerah melibatkan peserta laki-laki. Setiap peserta harus dapat secara cepat memasukkan paku yang terikat benang ke dalam botol. Fokus dan ketenangan peserta menjadi faktor utama untuk meraih kemenangan. Hari Korpri ini tentu kita meningkatkan integritas kita sebagai pegawai negeri dengan mempedomani Panca Prasetya Korpri. Bagaimana saya selalu mengingatkan seluruh OPD tentang disiplin. Disiplin itu tidak hanya waktu, disiplin dari pekerjaan output kerja. Dan sehingga kita bisa paling tidak dengan disiplin, kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada lebih awal. Jadi ke kantor sudah dari awal, ingat tusinya, ingat visi misi RPJMD kepala daerah, siapapun kepala daerah itu, kita harus mempedomani sehingga kegiatan pembangunan terarah. Tanpa kita mengarahkan, tanpa perencanaan yang baik, tentu kita tidak akan bisa membangun lebih baik. Harapan saya, Korpri bersatu, jangan terkotak-kotak. Karena kita tidak bisa membangun dengan segelintir orang. Kita harus memanfaatkan stakeholder seluruhnya. Selalu saya tekankan seperti itu sebagai pimpinan pejabat yang bertanggung jawab kepegawaian. Seluruh pemenang lomba olahraga tradisional antar organisasi perangkat daerah mendapatkan hadiah dan diserahkan oleh Sekda Karangasem selaku Ketua Korpri Karangasem, I Ketut Sedanemerte, dan didampingi oleh Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karangasem, Iwayan Purna. Selain senam dan lomba olahraga tradisional, pada HUT Korpri ke-53 tahun 2024 juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kesempatan ini dipergunakan oleh para ASN dan non-ASN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan gula darah dan pengukuran tekanan darah. Kedua pengecekan ini dapat menjadi indikator akan kesehatan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem, baik disebabkan oleh pola makan, kurangnya aktivitas olahraga, dan tingkat stres. Sementara itu, tidak sedikit para ASN dan non-ASN turut serta melakukan donor darah. Donor darah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan tambahan darah, seperti penderita trauma berat, yang kehilangan banyak darah, anemia, thalassemia, hemofilia, hingga leukemia. Pengurus Korpri Kabupaten Karangasem dalam menyambut HUT Korpri ke-53 tahun 2024 melakukan syarah ke Tugu Pahlawan, beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 35 Karangasem. Ziarah pengurus Korpri di Tugu Pahlawan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November yang diperingati setiap tahunnya. Pada Tugu Pahlawan terpatri surat
balasan dari Dewan Perjuangan Bali dengan pemimpinnya I Gusti Ngurah Rai kepada Komandan Pasukan Nika di Sunda Kecil, yakni Tuan Overstermolen di Denpasar. Juga terukir 21 nama pahlawan yang gugur dalam masa revolusi fisik tahun 1945. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan, pengurus Korpri yang dipimpin oleh Sekda Karangasem sekaligus sebagai Ketua Korpri Karangasem melaksanakan doa bersama. Usai doa, pengurus Korpri meletakkan bunga papan di tubuh pahlawan. Usai ziarah ke Tugu Pahlawan, Sekda Karangasem juga selaku Ketua Korpri I Ketut Sedana bersama pengurus Korpri Kabupaten Karangasem berkunjung ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Widya Asih, beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman, Subagan, Karangasem. Kunjungan ini disambut dengan ramah dan dengan tangan terbuka oleh pemilik dan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Widya Asih. Sekda Karangasem juga memberikan wejangan dan nasihat kepada 21 anak yang tinggal di LKSA Widya Asih untuk tidak patah semangat maupun berkecil hati, agar anak-anak terus menuntut ilmu secara tekun sehingga mampu menggapai cita-cita serta kelak menjadi orang yang sukses sehingga kelak mampu membantu LKSA Widya Asih. Pada kesempatan ini, pengurus Korpri Karangasem diwakili oleh Sekda Karangasem I Ketut Sedana menyerahkan secara simbolis 10 bingkisan kepada LKSA Widya Asih. Pemberian bingkisan ini sebagai bentuk nyata perhatian dari Korps Pegawai Negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem. Pengurus Korpri Kabupaten Karangasem juga mengunjungi Yayasan Yasika, beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman. Pengurus Korpri Kabupaten Karangasem disambut dengan ramah oleh para pengurus yayasan, ustadz, dan anak panti. Kehadiran pengurus Yayasan Yasika sebagai bentuk kepedulian sekaligus perhatian pemerintah Kabupaten Karangasem atas keberadaan anak-anak panti yang tinggal di Yayasan Yasika. Diketahui ada 24 anak panti yang berasal dari Kabupaten Karangasem maupun dari luar Bali dirawat dan tinggal di Yayasan Yasika. Sekda Karangasem selaku Ketua Korpri Karangasem secara simbolis menyerahkan 10 bingkisan ke Yayasan Yasika. Bingkisan ini berupa kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak Yayasan Yasika beserta pengurus yayasan. Hari ini adalah rangkaian dari memperingati HUT Korpri yang ke-53 yang kebetulan kami sinkronkan dengan Hari Pahlawan. Hari ini salah satu rangkaian HUT Korpri memberikan sembako kepada Yayasan Yatim Piatu yang tahun lalu kita sudah kepada yayasan dikelola oleh Yayasan Hindu. Tahun ini kita serahkan kepada yayasan dikelola oleh saudara kita Kristen dan saudara kita Muslim hari ini hadir. Jadi kita ingin masyarakat Karangasem apapun agamanya, Korpri hadir juga membangun untuk Karangasem dan juga kita minta feedback balik masyarakat kita mensukseskan, mendukung pembangunan. Melalui aksi nyata Korps Karangasem berbagi dan peduli akan generasi muda Karangasem khususnya bagi mereka yang kehidupannya kurang beruntung dan tinggal di panti asuhan untuk tidak berkecil hati, tetap semangat
dalam menggapai impian untuk menjadi orang sukses. Sehingga di masa mendatang, turut serta mendukung dan membangun Karangasem agar menjadi Karangasem maju, aman, tentram, gemah ripah, loh jinawi. Untuk memperingati puncak hari ulang tahun ke-53 tahun 2024, pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar upacara bendera pada 29 November 2024, bertempat di lapangan Tanah Aron, Karangasem. Upacara bendera kali ini begitu spesial. Hal ini dikarenakan dilaksanakan secara serentak untuk memperingati hari ulang tahun ke-53 Korpri, hari ulang tahun ke-79 PGRI, dan Hari Kesehatan Nasional ke-60. Upacara bendera dihadiri oleh Bupati Karangasem Diki Didana, Wakil Bupati Karangasem Iwayan Artedipe, Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika, Sekda Karangasem Ketut Sedanumerta, Forkopimda, Kepala OPD, para ASN di lingkungan Pemkab Karangasem dan para guru, serta para tenaga kesehatan. Bupati Karangasem Diki Didana pada upacara bendera kali ini bertindak selaku inspektur upacara. Pada upacara bendera, Bupati Karangasem Diki Didana membacakan pidato sambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Korpri yang selama lebih dari setengah abad telah memberikan pengabdian terbaik dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara. Tema ulang tahun kali ini, Korpri untuk Indonesia, sangat tepat untuk menggambarkan peran Korpri dalam menjalankan bangsa ini. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kita memasuki babak baru pemerintahan setelah melalui proses demokrasi. Mari kita dukung program-program pemerintah yang selalu berorientasi kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Korpri akan bertransformasi menjadi Kop Pegawai ASN Republik Indonesia. Pelaksanaan upacara bendera berjalan dengan tertib dan lancar. Seluruh peserta mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Tadi dari sambutan Pak Presiden, ini harus kita cermati dan pahami dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana PGRI, guru, tenaga kesehatan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Tingkatkan etos kerja, kemudian layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Semangat untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Usai upacara bendera, pada momen istimewa ini, Bupati Karangasem Diki Didana didampingi Wakil Bupati Karangasem Iwayan Artedipe dan Sekda Karangasem Ketut Sedanumerta menyerahkan piagam penghargaan dan piala kepada ASN yang memenangkan perlombaan dalam HUT ke-53 Korpri dan piagam penghargaan atas kenaikan pangkat kepada ASN atas dedikasi dan pengabdiannya selama bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Karangasem.